saudara. Kita kali ini sebentar aja. Ya pasti dalam hati hore ya. Saudara, saya ngelihat saudara sedang bernyanyi di dalam roh. Saya mendengar nyanyian. Ya, oke. Saudara, hari itu saya tuh tanya Tuhan, sebenarnya panggilan Nabi itu seperti apa? Tiba-tiba saya nonton satu film. Saya lagi coba cari judulnya apa ini, nama anjingnya. Saya lupa. Tapi saya nggak punya internet ya, saudara ya. Saya baru inget, makanya nggak ketemu ya. Hari itu saya ada seorang anjing. Oh ya, seorang anjing, hamba. Ini yang denger makin bingung ya. Sekalipun kepleset, Tuhan rekayasa tepat. Seorang anjing. Saudara, anjing ini itu nggak ada yang mau. Kemanapun dia dijual, dari pemilik yang satu ke pemilik lain, mukanya jelek gitu ya saudara, bentuknya nggak bagus. Anjing-anjing pudel-pudel yang lain langsing loh kok jadi itu ya. Oh cantik gitu ya. Ini tuh koker ya saudara. Pokoknya di daerahnya, ini ceritanya zaman dulu, anjing ini nggak pas gitu ya untuk kaum elit. Lalu kemudian dijual dari satu tempat, dibuang ke tempat yang lain, dibuang ke tempat yang lain. Satu titik dia dibelilah sama seorang tukang yang membawa apa sih itu, surat-surat melewati musim daerah salju. Oh toko ya, bukan Tobi ya. Oh ya oke. Toko. Itu saudara ke tentara-tentara yang pergi perang atau orang-orang yang kerja di daerah sana jauh. Dan dia itu kalau pergi dalam perjalanan jauh itu punya punya resiko, itu bisa mati kedinginan, bisa jatuh, kecelakaan. Dan saudara, terakhir toko ini jangankan di kaum manusia, di kaum anjing-anjing pembawa message itu pun tidak diterima. Kesian banget nasibnya. Ya saudara, mungkin karena dia sedih terus, dia gak menemukan destininya ya. Sebagai anjing yang perkasa, dia kayaknya sedih gitu ya. Ditolak orang, ditolak anjing saudara ya. Sehingga dia hidup dalam kepahitan. Ya, saudara tahu anjing itu punya kekuatan mendengar ya, dan mencium ya. Dari jarak jauh tuannya datang, harusnya dia bisa dengar langkah kakinya. Dari jarak jauh dia bisa cium bau tuannya. Tapi dia budek dan mampet hidungnya ya. Kenapa? Kepahitan ya. Saudara, rupanya ini membuat destiny dia sebagai anjing terhalangi. Dan saudara, satu hari tuannya ini menemukan bahwa anjing ini sesuatu. Dan tuannya ini mulai bawa dia masuk ke kawanan anjing, dan dia pun ditolak. Tapi anjing ini setiap kali ada satu pemimpin di kawanan anjing itu, kalau mau makan, pemimpinnya langsung gitu ya. Ini makanan saya dulu. Dia harus makan dulu, yang lain makan sisanya. Dan satu hari ada makanan yang harus diambil di dalam apa? Ya saya ini lupa ingat ceritanya karena udah hampir jam 3. Maafin kalau saudara nonton, kok beda ceritanya. Maaf ya. Saudara percaya aja walau tidak melihat. Gak usah nonton. Ya, lalu saudara, saya lupa ya, dia mau nyelamatin anjing apa mau ngambil makanan di dalam es. Tapi pemimpin yang lama gak bisa punya keberanian untuk mempertaruhkan dirinya buat makanan atau buat nolong anjing gitu. Saya gak tahu, lupa. Nabi gak boleh berdusta. Ya saudara, lalu dia maju dan dia pertaruhkan dirinya hanya untuk makanan atau untuk nolong. Dan sejak itu, begitu dia ambil itu, dia berikan kepada yang lain, kayaknya makanan ya.
tiba-tiba tanpa harus berkata, aku pemimpin loh, pemimpin anjing loh gitu ya. Semua anak buah di kelompok itu memberikan hormat. Dan mereka mulai mendengarkan si Togo ini. Bener kan Togo? Togo ya. Ini satu film. Cuma karena ini film bukan penglihatan. Ya, saudara salah inget nggak apa-apa, salah lihat nggak boleh. Saudara ya. Lalu kemudian si Togo, ya betul ya, makasih ya ibu penerobos. Terus semua ngikut dan semua mulai mendengar. Kenapa? Karena dia melakukan kebenaran, melakukan tindak penyelamatan, melakukan tindak untuk apa? Memberikan sebuah belas kasihan. Keluar dari pengen temennya juga selamat atau pengen temennya juga makan, dia melakukan itu sehingga anjing ini mulai didengar. Seringkali kita dapat sesuatu, ngomong sampai kayak gimana mukanya, nggak ada yang mau dengar. Atau seriusnya gimana juga nggak ada yang percaya. Kenapa? Karena apa yang kita lihat sama yang kita lakukan bedanya jauh ya. Saudara, kita nggak perlu harus diterima sebagai nabi, itu nggak perlu banget. Kenabian itu bukan harus diterima dan harus didengar. Tetapi pada waktu engkau mengingini Tuhan dan pengen apa yang di hati Tuhan itu sampai ke orang-orang di sekelilingmu supaya mereka ditolong, belas kasihan inilah yang mengalir membuat saudara didengar. Karena apa yang saudara dengar dengan apa yang saudara rasa satu suara. Seringkali saudara mendengar udah bener, tapi waktu terjemahinnya gak bener ya. Kayak saya tadi ya, nontonnya bener, terjemahinnya salah ya. Jadi yang denger begini, ini satu film apa dua film? Ya itu sering terjadi. Saudara, mari. Lalu kemudian cerita ini berlanjut. Dia mulai bersama dengan kawanan yang mulai unity itu. Ini anjing hebat saudara. Mereka mulai unity. Ya, jangan sampai kita kalah hebat sama mereka. Ya. Saudara, mereka mulai bawa surat-surat itu ke daerah paling ujung bersalju, mempertaruhkan nyawa demi surat. Kalau Nabi nggak mempertaruhkan ya malu ya. Seringkali kalau belum benar kita nyuarain nggak kejadi. Kalau mie-nya masih banyak, akunya masih banyak, kita malu. Tapi satu hari saya pernah semua nabi-nabi kumpul, coba cek nama gunung apa yang bakal meledak, meletus, ditahan. Waduh, kalau nama gunung aja saya nggak ingat satu pun, gimana saya tahu? Dan tiba-tiba saudara, keinget Gunung Agung mau meletus. Gunung Agung kayaknya mau batuk, saya bilang gitu ya. Terus begitu amin, saya langsung kabur saudara. Kenapa? Ini gimana ya kalau salah nggak kejadian? Di perjalanan Tuhan bilang, itu dari siapa ya? Dari Tuhan. Terus kalau dari Tuhan, kenapa kamu yang takut dan malu? Emang kamu lebih berani kalau itu gunung meledak? Iya juga ya. Kalau itu nggak terjadi kan benar berarti. Kalau itu nggak terjadi kan justru bagus. Masa demi muka? Seringkali dalam peperangan kayak gini saudara. Aku ngeliat buaya itu akan mendatangkan tsunami. Terus tsunami-nya kita tahan, nggak kejadian. Terus kayak gini, kok gak kejadian ya? Siapa yang harus dimuliakan? Itu juga penting. Lebih baik saudara tidak dianggap, tapi visi dan misi keselamatan digenapi. Kan itu tujuannya. Bukannya saudara terkenal sebagai nabi. Ini yang suka membuat kita gak on position. Saudara, lalu si Togo
itu mulai jalan. Dan begitu dia mulai mencintai setiap kali perjalanan. Tapi lebih dari itu, Togo sampai di tempat di mana surat itu diantar. Dia melihat orang yang terima message, nangis, dapat kabar dari istrinya, nangis, dapat kabar dari orang tuanya. Mereka bergembira dapat kabar dari anaknya. Lalu mereka mulai tulis surat lagi dan mereka titip pesan. Dan kemudian mereka senang karena mereka bisa menitip pesan kepada keluarganya. Dan kemudian Togo itu, saya lihat mata anjing itu, ya, itu bangga, bahagia, senang dan lega. Dan di bioskop saya nangis. Saya nggak berhenti nangis. Saya bilang, Tuhan bilang begini, yang seperti itu yang aku mau. Seorang nabi adalah seorang pembawa pesan. Dia bukan yang memberi pesan, tapi pembawa pesan dari surga kepada bumi. Sehingga setiap orang yang terima pesan dihibur, diberikan sukacita, diberikan kekuatan dan arah. Tapi itu bukan suaranya. Saudara, dan mulai saat itu saya tahu, setiap kali saya dipanggil nabi-nabi maju, Tuhan, ini aku, pembawa pesan. Hanya supaya bisa lihat binar matamu dan melihat binar mata pada waktu orang itu mendengar pesan dari suara hatimu. Sebuah sikap hati ini adalah dasar. Dan kalau saudara bisa mengerjakan taati semua yang disampaikan oleh nabi-nabi senior, Nyai Mapu, Kak Puji, Nyai itu adalah tingkat level. Ya, saudara Ibu Puji, itu akan seperti mentega dan roti. Saya suka nyanyi begini sama anak saya, seperti mentega dan roti. Mereka klop, dan Tuhan bisa menikmati apapun yang saudara sajikan. Ini basic. Saya akan selesai lebih cepat supaya saudara juga bersuka cita. Tapi sikap hati seorang nabi bukanlah posisi, tapi adalah sebuah tugas yang sangat melegakan kalau kita bisa sampein. Kalau satu suara ini bisa nyelamatin satu orang lagi. Kalau satu suara ini bisa nyelamatin satu bangsa lagi. Kalau suara ini yang Tuhan buat dan Tuhan hembuskan bisa menyelamatkan satu bumi lagi. Inilah yang dinamakan nabi. Dan saya selalu ingat setiap kali, ingat Togo ya, jangan lebih parah dari Togo. Togo aja tahu posisinya. Saudara, nabi tidak lebih tinggi dari pengajar. Nabi tidak lebih tinggi dari gembala. Nabi tidak lebih tinggi dari rasul. Satu lagi apa ya? Penginjil ya. Makanya tuh Nyai kan. Penginjil. Jadi banyak orang berpikir saya nabi, lalu sudah seperti kayak saya Tuhan ya. Itu harus dipotong. Tapi Tuhan, ini aku, tolong suaramu apa? Karena itu panggilan, amin. Dan adalah lebih baik kalau saudara disambung dengan penginjilan, disambung dengan pengajaran, disambung dengan kerasulan. Maka ini akan jadi satu paket hemat. Maksudnya kirim ke bangsa-bangsa 2 orang aja. Iya kan, kalau nggak mesti ada nabi, ada pengajar, ada apa, pusing deh. Makanya saya kalau ikutin si enak ya, udah biar dia yang mau khotbah pakai bahasa Inggris, yang udah bisa ngajar. Wah, ada paket hematnya. Saudara, mari kita ambil sikap hati seperti yang Tuhan mau, amin. Apapun yang diberikan tadi pagi,
Ada satu yang saya baru tiba-tiba inget nih. Saya lihat Tuhan tuh muterin kayak bejana. Lagi bentuk bejana sangat cepat. Jadi bejana dibentuk seperti puting beliung. Dan tiba-tiba dari tanah langsung jadi. Dan saya bilang, Tuhan, aku terima bencana yang baru di hidupku. Supaya waktu kekayaan dari seberang lautan, kekayaan dari seberang dimensi, karena kita kan mau masuk portal ilahi. Dan pada waktu semua yang ilahi itu dituangkan, gak pecah karena sombong, gak pecah karena gak tahu diri, gak pecah karena merasa lebih benar dari Tuhan, gak pecah karena gak kuat. Berikan kami hari ini bejana yang baru. Mari angkat tangan saudara. Here I am to worship.